tuliskan jadi bisa kita tuliskan jadi satu per akar 3 plus minus kan. Nah, setelah itu kita sederhanakan lah jatuhnya sebutannya dengan kali sekawan. Jadinya plus minus satu per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Nah, ini namanya kali sekawan atau menyederhanakan satu per akar gitu sebutan. Nanti jadinya plus minus akar 3 per 3. Seperti itu. Sudah paham kan ya atau? Oke. Yang lain kalau mau nanya masih aku persilahkan ya. Sampai 19.15. Oke, mungkin langsung lanjut aja kali ya ke soal nomor 2. Ditanya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak tersebut. Oke, nomor 2. Himpunan penyelesaian dari mutlak ya. 2x plus 5, 5x min 1 lebih besar dari sama dengan 2x min 5 per 5x min 1 lebih besar dari sama dengan 2. Nah, di sifat mutlak itu kan ada yang eh, kalau mutlak X itu bisa kita cah jadi X ketika X lebih besar dari sama dengan 0 atau min X ketika kurang dari sama dengan 0. Nah, ini mungkin sifat yang umum lah ya. Nah, jadi bisa kita ubah untuk soal ini menjadi 2x min 5 per 5x min 1. Lebih sabar, lebih sabar. Jangan ngomong gitu terus arek semadu kontol. Ini lebih besar dari 2 ketika 2x min 5 per 5x min 1 lebih besar dari sama 0, lebih besar dari 0, ya. Dan min 2x min 5 per 5x min 1 ketika dia lebih besar dari 2. Ini ketika 2x min 5-nya 5x min 1 kurang dari 0. Nah, setelah itu kita mengerjakannya satu-satu aja. Sorry. Ini mungkin cara pertama ya, nanti cara kedua bisa nanti aku jelaskan. Ya, untuk ini berarti tinggal seperti biasa dipindahkan ruas. Nah, mungkin aku langsung aja kali ya. Nice, satu. Oke, ini kita nice. 5 sorry, 5x min 1 lebih besar dari sama 0. Jadinya kan hasilnya
Min 10 plus 2 minus 8x min 2 plus 2 min 5 3 per 5x min 1 besar sama 0. Ini jadinya X sama dengan minus 3 per 8. Minus 3 per 8 kan yang ada yang salah itu kan. Hmm, 5, 10, min 10 tambah 2 min 8x benar. Min 2 plus 2. Ya, aku ada soal nggak sih? Oh, ini plus 5. Pantesan. Sorry, sorry. Ambil 2x plus 5, 2x plus 5. Ya, ini juga agak bahaya ya. Ternyata kesalahan soal ini yang bahaya sih. Nah, ini jadinya kan plus 7. Oke, di mana 5 tambah 2 kan 7 ya. Jadi ini minus 7 per 8. 7 per 8 aja, bukan minus. Dengan yang di bawah ini X sama dengan 1/5. Nah, yang ini juga jangan lupa dikerjakan yang sifatnya. Karena ini juga bisa menentukan himpunannya. Minus 5 per 2, ini X 1/5. Nah, ini kalau dibikin ke garis bilangan, jadinya kan 1/5 7 per 8. Kalau kita nyoba 0 berarti 0 plus 0 minus plus ini benar plus 0 ini kan di sini ya. Plus minus plus ya kan 0,7 oh sorry ini harus minus minus ini plus ini minus. Oke, terus ambil yang besar berarti yang ini. Nah, ini juga minus 5 per 2. Ini yang 1/5. Terus kita coba titiknya lagi 0 plus 0 minus berarti ininya minus, ini ya plus, ini ya plus. Sorry, kembali lagi. Ini kalian paham kan ya kenapa minus plusnya ya kan? Udah aman kan? 0 plus ini. Minus kurang dari 0. Bener dong. Iya. Ah, pinter. Ini plus. Nah, karena ini kurang dari, lebih dari. Oh, salah lihat soal lagi. Nah, karena itu lebih dari sama dengan, maka kita ambil yang 0. Kita ambil yang plus. Seperti yang seperti soal tadi lagi, kalau ini harus di bulat, lap, ini bulat terang aja. Nah, setelah itu dari soal ini kita cari arsirannya. Jadinya kan minus 5 per 2, 1/5, 7 per 8. Ini yang ke sini, terus ada ini ke sini, ada ini ke sini. Nah, kan ini ada dua, jadi kita pakainya yang ini. Jawaban yang terakhir atau meliputi keduanya. Jadi dari persamaan pertama atau perhitungan pertama, kita dapat himpunannya 1/5 X 7/8. Nah, untuk ininya gini aja. Set. Nah, itu dari perhitungan pertama ya. Lalu kalau ada perhitungan kedua, yang ini, sifat yang ini kedua, kita tandain aja. Jadinya kan minus 2x plus 5, tinggal min 2, 5x min 1 per 5x. Kita pindahin dulu ya.
Kalau gitu dulu. 5x min 1 kurang dari, lebih, tetap lebih. Ya, lebih dari sama dengan 2. Nah, kita hitung jadinya kan ini minus 12x minus 12x minus 6 ya, biar plus 6. Benar, per 5x min 1. Ya besar sama 2. Ini kan bisa jadi x sama dengan 5 tambah 1, 6. Iya, x sama dengan setengah. Ini x sama dengan 1/5. Udah nggak ada yang salah itu kan? Min, min, min 2, 5. Min 2, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ini 7. Minus 7/12. Iya kan? Iya benar. Ini tetap ini 0 jadi. Sorry. 0. Ini 0. 7/12. Nah, yang sifat ininya juga jangan lupa. Dimana ketika 2x plus 5. 2x plus 5 plus 5x min 1. 2x plus 5 per 5x min 1 kurang dari 0. Ini kan tadi x min 5/2 sama dengan minus 5/2. Ini x sama dengan 1/5. Nah, tinggal kita hasilkan lagi seperti tadi. Minus 5/2, 1/5, 7/12. It's bukan jelek banget. Tapi lebih baik sih satu-satu ya, karena ini beda tanda. Minus 5/2, 1/5. Terus kita coba lagi 0. Kalau 0 jadinya ininya. Plus 5 minus 1. Benar. Set. Minus 5/2, 1/5. Minus, kalau ini kan, cara mau itu lagi. 0, 5 minus 1, kurang dari minus, plus, plus. Iya benar. Saat kita ambil yang kurang dari, kita ambil minus. Minus 1 kurang dari 0. Benar. Kita ambil minus. Terus yang ini, bawahnya ini, berarti jadinya 1/5. Ya, benar. Ini ya 7/12. Kita ambil 0 lagi. 0 plus, 0-nya plus, ya plus kali min. Min. Tapi ini kan kurang dari, lebih besar. Berarti ini harusnya plus. Minus. Minus. Set, karena lebih besar, kita ambil yang itu. Di antara. Tuh. Nah, setelah itu, kita arsir aja deh. Minus 5/12, 1/5, 1/5 dengan 7/12. Up, tapi tidak ada yang terarsir deh. Oh, setelah itu, kita jangan lupa gabungin yang sama yang atasnya lagi. 1/5 dengan 78. 1/5 dengan 78. Ya, ini kenapa minus 52 ya? 1/5 dengan 78 berarti kan dia di sini. Ya, nah, nah, kalau dari aku untuk soal ini harusnya sih jawabannya seperti ini. Yang dimana terarsir 2 kali.
Nah, mungkin aku kayaknya ada salah itu. Boleh tolong bantu sekalian cekin ya yang salahnya di mana. Hmm. 2x min 5 benar kok. S 2x min plus 2, 5x min 1. 2 pindah ke kiri kan jadinya plus. Pindah ke kiri min. Ya, min. Atasnya sih benar. Bawahnya oke salah. Min 2x. Min 2x plus 5. Min 2x plus 5. Min 2x plus 5. Min 2x 5 min x min 1. Iya benar. Jatuhnya kan jadinya min, min 10 min 12 x. 2 kali 1 7. Terus salah di mana? Harus dalam kurung ya di jatuhnya. Ya, aneh kan ini minnya harusnya begini minnya. Set. Oke, coba deh kita kerjain aja ulang. Jadinya min 2x min 5 per 5x min 1 kita kurangi 2x. 5x min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Jadinya min 12x plus ya plus jadi min 3. Iya, iya benar kan? Sorry, sorry. Ini 5x min 1. Nah, lebih besar dari sama dengan 0, berarti jadinya x seperempat. Nah, coba ya. X seperlima. Min seperempat, jangan lupa. Minus seperempat. Lalu kita bikin garis bilangannya. Minus 1/4, 1/5, 0, 0. Minus kali minus plus, berarti ini yang plus, ini minus. Minus lebih besar, ambil yang ini. Setelah itu, kita arsir dengan persamaan ini. Jadinya minus 5/2, 5. Ini minus seperempat. Set. Oke ya, jawabannya ini seperempat sampai minus seperlima. Ini hasil arsirannya keduanya ya. Jadi yang minus seperempat seperlima. Yang seperempat ini kurung tertutup atau kurung siku. Dan seperlima ini kurung terbuka. Siku biasa. Kurung biasa. Nah, setelah itu baru kita arsirkan yang himpunan pertama. Ini kan HP pertama. Ini HP kedua. Kita arsirkan himpunan pertama dengan himpunan keduanya. Nah, karena mereka tidak ada yang saling bersinggungan, maka bisa kita langsung tuliskan untuk himpunan penyelesaian pada mutlak soal kali ini, yaitu minus seperempat seperlima, koma seperlima, dan gabungan atau dan boleh. Seperlima, koma 7/8. Nah, ini baru benar. Jadi, mungkin ini ada keliruan. Tadi makanya aku agak ngerjain lagi. Untuk min di sini itu harus kita kalikan ke dalam ya. Jangan hanya di min 2x saja, tapi di min 2x kali min 5-nya.
Jadi supaya hasil persamaan itu sesuai dengan sifat yang ada. Nah, mungkin dari soal nomor 2 seperti ini, ada yang mau bertanya nggak? Kamu mau bertanya, saya persilakan. Oh, ada. Aku tunggu sampai 19.35 deh, kalau ada yang mau nanya. Kalau mau lewat chat juga nggak apa-apa. Wih, banyak. Oke, mungkin lanjut aja lah ya. Nah, sepertinya tidak ada yang bertanya. Untuk soal nomor 3. Sk- sketsa grafik berikut. Y sama min 1, min alpha, X min 2. Oke. Nah, kalau sketsa grafik seperti ini, aku ada saran buat kalian. Kalian hafalin bentuk grafiknya yang itu, terutama yang di halaman 20 tuh. Halaman 20 di diktat kalkulus 1 ya. Itu ada gambar-gambar grafik yang bisa mempermudah kalian dalam pengerjaan soal. Jadi nggak perlu makan waktu banyak. Y sama dengan min 1 min akar X plus 2. Dan kalian juga harus ingat tentang sifat-sifat grafik atau pergeseran grafik. Seperti kalau ada Y-nya itu, apa tuh grafiknya digeser ke kanan berapa banyak atau ke kiri itu pakai plus minusnya gimana dan sebagainya. Jadi contohlah untuk soal ini. Ini kan sifat dasar. Persamaan dasar dari grafik yang di halaman 20 itu kan Y akar X. Y akar X. Nah, di mana Y akar, min akar X itu tepatnya. Y min akar X. Dimana kalau Y min akar X itu kan grafiknya seperti ini ya. Nice. Itu. Ini grafik Y min akar X. Nah, bagaimana terhadap pergeseran-pergeserannya? Berarti tinggal kita masukin atau kita sesuaikan dengan konstanta yang di soal. Y min 1 min akar X plus min akar X plus 2. Benar kan? Min akar X, oh min 2. Min 2 ini. Akar. Nah, kalau di grafiknya, di dalam X-nya itu ada pergeseran sebanyak -2. Dan karena ini minus, untuk persamaan X itu kita gesernya ke kanan. Ingatnya gini aja, kalau fx minus c, berarti kita geser ke kanan, kanan sejauh c.
Kalau fx plus c, kita geser ke kiri sejauh c. Ada juga sifat yang y sama dengan fx plus c. Nah, ini beda lagi ya. Ini bedanya konstantanya di dalam fx, kalau ini konstantanya di luar fx. Kalau dia geser, kalau dia fx plus c, berarti dia geser ke atas sejauh c. Kalau y sama dengan fx minus c, kita geser ke bawah sejauh c. Nah, dari sini udah paham kan ya? Nggak ada yang mau ditanya? Aman? Outline presence. Oke. Nah, karena udah tahu sifat-sifat ini, kita tinggal sesuaikan dengan persoalan. Di mana Y sama dengan min 1, min akar X, minus 2. Jadinya, kita bisa ubah ke bentuk grafiknya adalah kita dari akar X-nya dulu deh, akar X min 2. Akar X min 2 kan kita bilang kalau minus itu kita geser ke kanan sejauh C. Berarti ini 0, 1, 2, 3. Nah, kalau akar X min 2 saja, bentuknya seperti ini. Set. Oke. Namun, karena di sini ada min 1, maka kita turunkan ke bawah sejauh satu satuan. Atau yang hasilnya nanti jadi seperti ini. 0, 1. Di sini kan ini ada titik. Set, 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 set. Nah, ini. Ini X, ini Y. Ini kan bisa kita ubah juga persamaannya jadi min akar X min 2 minus 1. Nah, di sini kan minus 1 itu kan sama aja dengan minus C. Yang dimana kalau minus, berarti kita geser ke bawah grafiknya sebanyak satu satuan. Gitu. Jadi gambar grafik untuk persamaan seperti ini, itu adalah seperti ini. Ada yang bingung? Silahkan. Terapin dulu ya. Nih. Aku tunggu sampai 1941 deh. Kalau ada yang bingung, dipersilahkan. Nah, mungkin kan nanti di UTSK juga ada tentang domain dan range ya. Nah, kita sekalian coba cari tentang domainnya deh. Nah, bagaimana caranya domain tentang domain untuk persamaan ini? Nah, kalau domain itu kan berarti kita tinggal nyari X-nya itu bisanya berapa sih? Nah, untuk akar itu kan ada sifat akar, pasti kalian udah tahu, itu sifatnya X-nya harus lebih besar dari sama 0. Tinggal kita bikin jadinya X min 2 lebih besar dari sama 0. X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ini untuk domain F-nya. Atau domain dari persamaan di atas ini. Nah, untuk range-nya sendiri, ini cara gampangnya, eh, kan kita pasti tahu ya, kalau kita masukin X berapapun, contohlah kita masukin X-nya yang akan menghasilkan akarnya nilainya 0. Berarti ini kan Y-nya akan menghasilkan min 1. Nah, dan setelah pengurangan ini, pasti kan akan dari min 1 ke min 2 ke min 3 dan sampai minta hingga kan. Jadi, tinggal kita masukkan aja range F itu adalah atau range dari persamaan Y sama dengan akar min X min 2 min 1 itu minta hingga koma minus 1. Nah, ini domain range-nya. Itu.
Oke, mungkin kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Kalau ada yang bingung, tanya lagi lagi. Diberikan tiga koordinat A, B, C. Oke, dapatkan persamaan gak lurus dan garis lurusnya. Oke, ini nomor 4. Gua bentar, sorry. Nomor 4. A sama dengan 1,3 min 1,3. B sama dengan 1,-2. C sama dengan 3,0. Nah, yang tanya kan garis lurus yang melalui titik B dan C. Nah, ini ada dua titik. Sedangkan untuk garis itu kan kita harus nyari gradien dan sebagainya. Namun, karena sudah diketahui dua titik, kita langsung aja menggunakan rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 per X min X1 per X2 min X1. Jadi ini persamaannya untuk mencari suatu garis tanpa perlu mencari gradiennya. Seperti itu. Nah, jadi ini kan kita bisa bikin dulu bertitik B dan C. X1, Y1, X2, Y2. Ini kalau mau bikin nggak pak boleh, mau nggak bikin juga nggak apa-apa. Supaya nggak balik-balik aja sih. Y min 2 per A0 min min 2 per X min 3, min 1, kan? 1 per 3 min 1. Jadinya Y menengah ini nilainya 2, 2 coret-coret. Y X min plus 2 X plus 1. Nah, ini untuk nilai A-nya. Jadi garis lurus L yang melalui titik B dan C itu adalah Y sama dengan X plus 1. Ini garis lurus. Sedangkan untuk nyari yang persamaan garis lurus K yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis L. Nah, kalau tegak lurus itu kan berarti gradiennya berbeda ya. Gini, ini kan tegak lurus ya, seperti ini lanjutnya. Nah, berarti kita harus nyari gradiennya dulu, yang dimana pakai rumus M1 kali M2 kali min 1. Ini untuk tegak lurus. Nah, untuk YX plus 1 ini juga, kalian pasti tahu kalau kita bisa langsung tahu gradien dari persamaan ini tanpa harus mencari rumusnya lagi, tanpa harus menggunakan rumus gradien. Ini nih, kalian tahu ini kan. Jadi M di sini itu sebagai gradiennya. Nah, karena di sini M-nya bernilai 1, maka bisa kita simpulkan gradien dari persamaan Y sama dengan X plus 1 ini gradiennya 1. 1. Nah, jadi gradien untuk garis K ini yang tegak lurus dengan garis L itu adalah min 1. Seperti itu. Setelah itu, kita baru cari garisnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini adalah persamaan garis ketika diketahui satu titik dan satu gradiennya. Satu titik dan gradien. Jadinya tinggal kita masukin sesuai yang ditanya di soal. Y min Y1 itu ada min 1 karena kan dia menggunakan titik K ya. Min 1 kali X min 3. Jadinya Y sama dengan min X plus 3 ditambah dikurangi. Ini kurangi karena kan yang di kirinya itu kan plus. Pindah ke kanan atau pindah luas jadinya minus 1. Jadinya min X plus 2. Seperti itu.
Ini garis K. Nah, ini untuk nomor 4 soalnya jawabannya seperti ini. Soal nomor 4. Ada yang mau ditanya, dipersilakan. Hmm. Kutunggu sampai 19.50.
Sorry ya, suara aku mute ya. Oke, oke, sorry. Nah, ini mungkin kita ulang lagi. Untuk nomor 4 ini, kita cara gambar grafiknya seperti ini. Ketika y-nya 1, X plus 1, kita uji titik aja dari min 2 sampai X, dari X sama dengan min 2 sampai 2. Nah, nanti didapatkan untuk ini garis L, ya, ini garis L, dan ini garis K. Nah, yang garis K juga seperti itu. Kita cari dari X sama dengan min 2 sampai X sama dengan 2 itu boleh. Nanti didapatkan grafik seperti ini. Saling Ya tegak ampun, lurus. nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan dah. Oke, kita gedein lagi. Eh, jadi untuk garis tegak lurus itu bisa kita sebut juga dengan garis berpotongan. Jadi nanti di soal itu bisa aja bukan carilah garis yang tegak lurus dengan garis L, tapi bisa juga ditulis juga dengan carilah garis K yang berpotongan dengan garis L seperti itu. Berpotongan dengan tegak lurus tuh bisa dibilang sama. Nah, ini mungkin untuk part yang C, 4C, ya nomor 4C lah kita bisa tambahin soal cara mencari menggambar grafiknya. Nah, ini nomor 1 yang bisa kita kerjakan dengan cara nomor 4 tadi. Kita langsung ke nomor 2 saja. Nomor 1 bisa sebagai latihan soal kalian untuk ETS lah ya. Nih, kalau mau difoto bebas atau apa. Nomor 2 diberikan fungsi fx satu min akar x dan gx satu min y. Nomor 2 fx sama dengan satu min, bentar, 1 per kan. Akar satu min x, di mana apa nih, ada yang mau nanya dah. Wah, mana-mana, mana. Oke, oke. Oh iya, emang agak terang banget sih. Dan mantap. Oke, sip. Kamera. Nomor 2 fx sama dengan akar satu min x dengan gx itu satu min akar 9 min x kuadrat. Nah, cara mencari domainnya gimana? Domain fx ini pakai sifat akar aja langsung. Satu min x harus lebih besar dari sama 0, x lebih besar dari sama 1. Ini domain f-nya. Untuk domain g-nya, berarti tinggal sama seperti tadi, tapi bedanya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Jadi ini 3 plus x, 3 min x, lebih besar dari 0. Nanti jadinya x min 3, x plus 3. Kita bikin seperti ini, set, plus, minus, tambah seperti ini. Jadi ini nanti domain gx-nya itu adalah min 3, 3. Nah, ini atau df ini boleh kita ubah juga menjadi h, ini harus
tanda kurung siku, satu koma plus tak hingga. Ini boleh juga. Nah, terus ditanya GOF-nya. GOF X. Nah, GOF ini gimana sih cara kerjanya? Kita masukkan fx-nya ke dalam persamaan G. Jadinya satu per akar ini GOF gini, gini aja. Nah, satu per 9 min akar satu min X kuadrat sama dengan satu per akar 8 satu min X ya 8 plus X. Nah, ya, seperti ini seharusnya. Nah, ini untuk GOF-nya. Nggak ada salah hitungan aman ya. Min satu, ya benar. Oke. Nah, untuk nyari domain GOFX itu jangan nyari domainnya dari persamaan ininya GOF ya jangan, tapi kita pakai rumus rumus sifat yang seperti ini. X domain F, X domain F, ini, GX, GX ininya domain G. Nah, ini ada di bab fungsi juga sih. Nah, jadi untuk X domain F ini kan tadi kita dapat bahwa domain F itu adalah min satu sampai tak hingga ya. Min satu. Satu sampai plus tak hingga. Satu sampai plus tak hingga. Dengan GX itu adalah satu per 9 min X kuadrat diakarin. Domain G-nya adalah, sorry, kok ini GX ini FX. Harus harus berlawanan ya. Bukan berlawanan sih. Jangan pakai GX-nya lagi. Akar satu min X dari min 3 ya kan, min 3,3. Nah, kita kerjakan yang kanan dulu. Apa, bagaimana kalau kita pakai domain G-nya untuk masukin ke fx-nya? Nanti kan akan terbentuk seperti ini ya. Min 3 akar satu min X 3 atau kita bisa jadi min 9 satu ini satu lagi nih X nice 9. Nah, nanti jadinya X ini jadi min 10 ya. Ya, min 10 ininya 10. Benar nggak sih harus kayak gini? Set, 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 set. Kita rapin dulu lah. Nah, setelah itu baru kita masukin ke soal lagi. Satu koma plus tak hingga. Salah. Satu plus tak hingga. Nih, min 10,10. Nice. Nah, jadinya kita arsirkan kedua persamaan tersebut. Nah, kalau kita arsirkan, berarti kan nanti akan terbentuk seperti ini ya. Min 10, 10, 1. Jadinya, ini ketinggian.
akan terbentuk seperti ini. Nah, set, 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 set. Bisa kita tinggal masukkan aja jadinya. X, ya langsung ini. Jadi domain GOF X dari persamaan di atas itu hasilnya adalah 1,10. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya? Saya persilahkan. Sampai 20.08. Nah, dadang. Nah, oke, karena tidak ada yang tanya, di chat juga tidak ada, kita lanjut ke nomor 3. Disuruh cari F inverse beserta domain dan range F inverse tersebut. Oke, agak ngelag ya. Nomor 3. Agak gede nih biar nggak makan tempat banget. Nomor 3. Soalnya fx sama dengan akar pangkat 3 x plus 1 ditambah 2. Bagaimana cara mencari f inverse-nya? Nah, kalau f inverse itu kan bisa kita disebutkan juga dengan mengganti y dengan x-nya. Jadinya akar pangkat 3 x plus 1 dari 2 kita ubah ke sininya. Plus ya. Iya, plus benar. Jadinya y min 2. Ini kita jadi pangkat 3 x plus 1. Jadinya y pangkat 3. Y pangkat 3 minus pangkat 3. Y pangkat 3 minus 6 y kuadrat plus 12y minus 8. Ya, x plus 1. Nah, berarti nanti jadi y pangkat 3 minus 6y kuadrat plus 12y minus 7 sama dengan x. Minus 7. Minus 9 sama dengan x. Nah, ini jangan lupa kalian ubah lagi jadi dalam bentuk x. Dalam bentuk x. Nya x pangkat 3 minus 6x kuadrat plus 12x minus 9 sama dengan y. Nah, ini f inverse-nya. Nah, lalu bagaimana cara mencari domain dan range-nya? Domain dan range untuk f inverse itu yang di buku itu bentuknya seperti ini, di mana domain f inverse x itu sama dengan range dari fx-nya. Dan range f inverse x itu sama dengan domain fx. Nah, berarti untuk mencari domain dan range dari f inverse, kita harus nyari range dan domain dari fx tersebut. Nah, domain fx-nya, nah
ini juga salah satu jenis soal yang mungkin agak tricky ya, di mana untuk pangkat 3 ini itu sebenarnya nggak berlaku untuk yang bukan nggak berlaku sih, nggak terlalu terpaku dengan yang sifat yang ini X lebih besar dari sama dengan nol. Mengapa? Karena ketika dia minus di pangkat 3 kan pasti minus lagi kan nilainya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk domain F ini itu bisa berapapun nilainya atau X sama dengan bilangan real. Seperti itu. Atau boleh juga kita tuliskan dengan bentuk min tak hingga, koma plus tak hingga. Oke. Dan untuk range-nya sendiri, karena dia minta hingga sampai plus tak hingga, dan nilainya itu plus 2, karena berapa kali ini? Maka bisa kita simpulkan juga kalau kita masukin lah ini ya min 1 ke sini atau min yang menghasilkan nilainya akan menghasilkan nilainya min juga di fx-nya, maka bisa kita simpulkan juga bahwa untuk range-nya itu adalah minus tak hingga, koma plus tak hingga. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Oke, mungkin kita lanjut lagi aja lah ya. Nomor 4. Yap, nomor 4. Diketahui bla 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 bla, ditanya hitung limitnya berapa F2, apakah terdapat diskontinuitas, silakan dapat digunakan jika ya digabungkan kembali X ini kalau ada belanjaan. Oke. Nomor 4. Nah, ditanya mengenai limit. Diketahui fx-nya itu kan 3x+1 ketika x-nya lebih dari 2 dan min 2x+11 ketika x-nya kurang dari 2. Nah, ditanya limit x min 2. Limit x mendekati 2 fx itu ada jika limit x mendekati 2 dari kiri, gini deh, mendekati 2 dari kiri, fx itu sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan fx.
Jadi kita tinggal cari aja limit X mendekati 2 dari kiri fx itu yang mana. Nah, kalau dari kiri itu kan berarti dari minus kan, atau dari kurang dari 92. Makanya kita pakai yang min 2x plus 11. Limit X mendekati 2 adalah limit X mendekati 2 dari kiri min 2x plus 11. Apakah akan menghasilkan nilai yang sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan 3x plus 1? Nah, berarti ini kan tinggal min 2 kali, tinggal kita substitusikan aja. 4 tambah sebut min 4 tambah 11. 7, ya. Di sini 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan 7. Oke, karena nilainya sama, bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati 2 dari fx itu bernilai 7. Seperti itu. Ditanya berapa nilai F2? Oke. Eh, untuk nilai F2 sendiri, karena di persamaan ini kan nggak ada ya sama yang lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jadi di pertidaksamaan itu tidak ada sama dengannya. Maka bisa kita simpulkan bahwa kok ke situ. Jadi kita pindahin aja. Kan bisa kita simpulkan bahwa untuk nilai F2 ini itu tidak ada. Seperti itu. Oke, nomor C. Apakah terdapat diskontinuitas dari fx? Nah, karena nilai F2 ini tidak ada, maka bisa kita sebut juga bahwa terdapat diskontinuitas. Diskontinuitas itu contoh seperti ini. Ini ada grafik, set, contohnya gini. Nah, ini kan nggak nyambung ya grafiknya. Nah, ini nama diskontinuitas. Nah, ini kan contoh lah ada poin 2 di sini. Nah, ini kan nggak ada ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa terdapat diskontinuitas. Ada diskontinuitas. Nah, alasannya kenapa? Karena karena ini karena nilai fx pada titik 2 atau titik x sama 2 lebih tepatnya sih. X sama dengan 2 itu tidak tidak ada nilainya. Bukan tidak ada definisi, tidak ada nilai. Itu. Yes. Nah, di sini juga ada dijelaskan bahwa di buku di halaman 99 kalau dia megang diktat, sebuah fungsi dikatakan kontinu di X sama dengan C apabila memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu nilai fx-nya atau nilai fx di suatu x gitu lah. Fx di suatu x ada nilainya atau terdefinisi.
terdefinisi. Ini terus limit dari fx sama dengan c, ini gini deh sama dengan c. X mendekati C itu juga harus ada nilainya. Nah, sedangkan untuk soal ini kan nilai F2-nya itu tidak ada. Jadi bisa kita simpulkan dia diskontinuitas. Oh ya, dan ini juga nilainya harus keduanya sama ya. Nilai harus sama. Ber- Atau nilai FC itu sama dengan limit X mendekati C Fx gitu. Terus juga tidak disponibilitas apakah dapat dihilangkan jika ia definisikan kembali Fx adalah kontinu. Oke, gimana cara supaya kontinu? Disponibilitas mana ya? Aku agak lupa sih cara mengubahnya ke disponibilitas. Diminta. Oh, ini berarti kan harusnya limitnya harusnya ada ya. Nah, sedangkan ini tidak. Gimana caranya supaya tetap continue ketika tidak ada limit? Apa pakai itu ya? Keturunan nggak pernah sih keturunan. Apaan? Mungkin eh, nanti itu di skip dulu aja kali ya. Nomor 4 D-nya. Nah, untuk nilai nomor 4A B C-nya dari aku sih seperti ini. Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung silahkan ditanya. Hmm, oke. Paham, paham. Di bukunya tadi jelasin juga. Oke, nah untuk nilai 4D ini kan dia ternyata tidak apa tuh mengalami diskontinuitas dikarenakan fx pada x sama dengan 2 itu tidak ada nilainya. Nah, bagaimana supaya dia bernilai atau tetap menjadi kontinu gitu, menjadi kontinu, maka harus kita ubah menjadi persamaannya jadi kayak gini. 3x plus 1 itu ketika x-nya lebih dari 2 dia terus harus bernilai 7 ketika x sama dengan 2 dan ini min 2x plus 11 ketika x kurang dari 2. Nah, ini dia. Iya, ini jelas kok.
Jadi supaya dia menjadi kontinuitas atau persamaan itu kontinu, maka kita harus ubah persamaan yang di soal menjadi seperti ini, seperti berikut. Oke. Nah, ada yang nggak paham, kalau masih kurang paham, dipersilahkan untuk bertanya. Aku tunggu sampai 2027 ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ke nomor 5. Oh, diferensiasi implisit. Oke, x kuadrat min y plus x sama dengan y plus y. X. Oke, nilai. Nilai. Oke, nomor 5. Mana ininya? Nomor 5. Diferensiasi implisit dy per dx dari x kuadrat min y plus y per x sama dengan 5. Nah, gampangnya tuh kalau diferensiasi implisit itu, y ini kalau kita turunkan, itu akan menghasilkan dy per dx. Jadi contoh, y kuadrat itu berapa gimana turunannya? Nilai menjadi 2y dy per dx gitu. Ini namanya turunan implisit atau diferensiasi implisit. Nah, gimana kalau y 2y pangkat 3 contohnya. Nah, nilainya itu jadi 6y kuadrat dy per dx gitu. Nah, di sini kan ada u per v, ada ada pecahan ya. Nah, kalian harus ingat rumus u per v, turunan u per v, yaitu u aksen v minus u v aksen per v kuadrat. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Kita kerjakan yang y per x dulu. Jadinya kita anggap u-nya adalah y, v-nya adalah x. Jadinya dy per dx sekali x minus y kali satu. Ah, nggak salah satu yang nggak usah tulis. X kan kalau kita turunin pasti nilainya satu. X kuadrat. Nah, seperti ini. Atau kita bisa, oke. Atau terus setelah itu kita lanjutin dari sini. Jadinya kan 2x minus dy per dx plus dy per dx x minus y per x kuadrat sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena konstanta kan kalau kita turunin akan bernilai nol. Seperti itu. Jadinya kita samain penyebut dulu. Set jadinya x kuadrat. X kuadrat. Ini jadi 2x pangkat 3 minus dy per dx. X kuadrat plus dy. Belum kayak gini. Sebentar. Jangan deh, jangan. Ini terlalu susah. Lalu
Lama juga kalau gitu. Jadinya 2x plus dy per dx x minus y per x kuadrat. Ini pindah ke sini aja biar cepat. Nah, biar nggak usah terlalu banyak hitungan. Ini 2x pangkat 3 plus dy dx akar x min y per x kuadrat dy dx. Nah, setelah itu tinggal kita lakukan perhitungan seperti biasa. Dy per dx x minus y set, set, dy per dx x kuadrat. Kita samakan ruas sesama dy per dx atau yang jadinya 2x pangkat 3 minus y dy per dx x kuadrat minus x. Nice. Baru kita cari dy per dx itu berapa? X kuadrat min x. Seperti ini. Nah, ini nilai dari diferensiasi implisitnya. Kalau ada yang bingung, dipersilakan untuk bertanya. Hmm. Ayo, Re, bertanya, Re. Jangan. Kalau ada yang bingung. Oh ya, kalau kalian ada soal kuis atau soal apa, kirim aja ya di grup chat Zoom, biar bisa kita bahas. Apa tuh? Oh, tes kampus. Boleh. Sudah lagi di download. Oke, udah kok ini mudah. Pembahasan bagian yang limit. Yang mana tuh yang limit? Berarti yang nomor 4 ya? Yang nomor 4 kah, Zahra? Limit soalnya yang di sini nomor 4 sih. Boleh request nggak pembahasan bagian limit? Iya, limit yang bagian mana nih? Kalau di sini.
Oke. Yang di soal baru, Mas. Oh, soal baru. Itu kan X. Berarti nomor 4 di sini ya, nomor 4 yang ini ya. X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1. Karena itu yang menggunakan limit. Oke, langsung aja lah kita bahas nomor 4 coba. Fx bla 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 tentukan nilai K sehingga Fx kontinu. Oke, yang kayak tadi gue bilang, Fx kontinu itu kan kalau limit Fx-nya mendekati kiri kanan dan nilai Fx-nya itu ada. Nah, di sini kan berarti kita bikin limit X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1 per X min 1 dari X menuju 1 itu sama dengan nilai F1. Nah, di sini udah tahu nih nilai F1-nya itu K. Bagaimana dengan yang kirinya? Nah, yang atas ini, yang X pangkat 3 dan kawan-kawannya ini, oh ini differential simplicity. Ya, sebentar ya. Berarti kita faktorkan dulu yang atasnya. Nah, aku tuh selalu lihat kalau soal-soal itu biasanya pemfaktoran dari atas itu akan menghasilkan faktor dari bawahnya. Jadi nanti tinggal dicoret gitu. Nah, jadi untuk X pangkat 3 min X kuadrat plus X-nya gitu. X yang ke atas sini. X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 itu bisa kita faktorkan menjadi X min 1 X min 1 X plus 1 gini. Set, set. Nah, atau bisa kita juga ubah jadi ininya X kuadrat min 2X plus 1. Ya nggak sih? Atau min 2X ya. Bentar, X kuadrat benar. Hmm. Nah, iya benar. Jadi nanti tinggal kita coret gini. X kuadrat plus X min X coret-coret. Oh, sorry, ini bukan min. Ini nggak ada min 2X-nya. X kuadrat min 1. Nah, ini dia. Begitu. Nah, jadi tinggal kita mas sederhana kan udah sederhanain. Nah, berarti tinggal limit X mendekati 1, X kuadrat min 1, nilai K. Nanti tinggal 1 kurang 1 sama dengan K. Nah, makanya K-nya bernilai 0. Nah, capek nyari nilainya 0. Untuk berarti nilai K yang membuat fx menjadi kontinu itu adalah 0. Atau kita boleh saja fx menjadi kontinu ketika K sama dengan 0 gitu. Nah, mungkin udah pahamkah Zahran? Udah aman untuk nomor 4 ini? Nomor 5 tadi itu kan berarti differentiation implicit ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Sudah amankah Zahran? Oke, sip. Ini kalau ke nomor 5 sampai singgung kurva itu
Maka absurd ya. Maka itu tinggal turunan-turunin udah berjadian ya sebenarnya. Nah, mungkin diferensiasi implisit tadi ada teman kalian yang minta ya. So, diferensiasi implisit. Diferensiasi implisit itu kan bab 4 ya. Kita bahas yang di buku diktat aja kali ya, biar bisa jadi bahan latihan juga. Where are you? Wait, wait, wait. Oke, nih kita bahas soal latihan, latihan soal 4.4 nomor 5. Boleh deh. Jadinya kan X kuadrat Y pangkat 3 min 2Y kuadrat min 3X plus 7. Ditanya turunan Y terhadap X. Berarti itu sama aja dengan DY per DX-nya itu berapa gitu. Nah, ini kan ada perkalian ya. Berarti pakai sifat U kali V. Yang dimana U kali V turunan itu adalah U aksen V dikurang ditambah. Dikurang tambah ya. Tambah sih. Iya, ditambah bener. U V aksen. Jadinya X kuadrat Y pangkat 3 itu bisa kita turunkan jadi 2X Y pangkat 3 ditambah X kuadrat 3Y kuadrat DY per DX. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan sebelumnya, yaitu berarti kan 2X Y pangkat 3 ditambah X kuadrat 3 kali 3 kali 3Y kuadrat DY per DX min. Nah, ini kan ada 2Y kuadrat. Berarti kita turunkan aja langsung 4Y DY per DX min 3 plus 0 sama dengan 0. Tinggal kita pindahkan ruas. Jadinya 2XY pangkat 3 sama dengan, ya ini ya ada yang tiganya jangan lupa. X kuadrat, sini ada min juga jangan lupa. Ini deh, 4Y DY per DX. Ya kan 4Y DY per DX dari soal atas ya. Minus X kuadrat 3X kuadrat 3Y kuadrat ini. DY per DX. Nah, jadinya kan 2XY pangkat 3 minus 3 per 4Y minus 3X kuadrat Y kuadrat sama DY per DX. Seperti itu. Diferensiasi implisit itu intinya yang Y-nya jadi DY per DX, X-nya kayak turunan biasa. Nah, nanti ada juga kadang beberapa soal tuh dia nggak pakai Y, tapi contohnya X kuadrat U pangkat 3. Nah, ini nanti jadinya DU per DX gitu. Nah, mungkin kalian juga ini sebenarnya sama aja kayak aturan lantai gitu juga sih. Yang dimana kalau aturan lantai kan nanti jadinya contohnya lah di DX itu aturan lantai gimana? Jadinya DY per DU kali DU per DX gitu.
Yang dimana hasil akhirnya pasti tetap dy per dx gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanya dari soal ini. Hmm, hmm, hmm. Torik ada yang mau ditanya? Torik berarti on mic. Hmm. Nah, suara aku masih kedengeran kan ya? Tes, tes. Masih, Mas. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ya. Hmm. Oke, ada. Buset, pakai full ya. Jadi tanya min 4y 9 di per dx dapat dari mana? Dari min 2y kuadrat 5. Jadi min 2y kuadrat itu kan kalau kita turunin kan jadi min 4y dy per dx. Nih, kayak yang tadi aku jelasin nih. Nih, y kuad 2 y pangkat 3 kita turunin d terhadap y itu gimana? Terhadap x, sorry. Turunin jadinya 6y kuadrat dy per dx. Seperti itu, Bima. Sudah aman? Oke, sama-sama. Nih, yang tadi request soal, Dimas, ada yang mau ditanya mungkin soal yang mana yang bingung atau mau dibahas? Mungkin nomor 2, 3, atau 4 sih udah tadi ya, 1. Nomor 2 boleh, Mas. Oke, nomor 2, domain F dan domain G. Fx sama dengan akar X plus 1. Nah, coba aku nanya kalian. Tadi kan udah aku jelasin cara nyari domain F-nya itu gimana. Kan ini kan akar. Jadi pakai sifat akar. Nah, jadi domain F-nya berapa? Dimas, Bima boleh jawab. Kalau sifat akar itu apa yang harus dilakuin? Positif ya, Mas. Positif. Ah, oke, benar. Berarti kan tinggal X plus 1 lebih besar dari sama dengan 0. Jadinya X-nya harus lebih besar dari min 1. Nah, ini udah langsung dapat domain F-nya. Ada beberapa dosen yang boleh begini, atau biar lebih lengkap lagi, kamu tulis saja seperti ini, min 1, koma plus tak hingga. Nah ini jangan lupa, tanda kurungnya itu harus kurung siku, karena kurung siku itu yang menandakan ada sama dengan di pertidaksamaan. Nah untuk GX-nya, mana dari soal GX? GX itu kan 4 akar 4 min X kuadrat. Akar 4 min X kuadrat. Nah,
Dengan cara yang sama, berarti kan tinggal 4 min X kuadrat lebih besar dari nol. Jadinya 2 min X, 2 plus X, bisa sama dengan nol, X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Kita bikin min 22, langsung ini biasanya sini plus minus plus minus langsung, ya kan? Nol nol minus minus lebih besar dari nol. Ternyata harus diuji coba lagi ya, jangan langsung minus lebih besar dari nol. Aduh, lupa lagi kesedotan. Minus sih, minus minus. Ya harusnya minus sih, karena nggak jadi plus di kiri kanan ya. Jadi gue ragu. Saya. Nol. Oh iya, ini kan plus 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 ya benar. Plus minus plus minus. Nah, karena ambil yang lebih besar sama dengan, maka kita ambilnya yang plus. Dan ini jangan lupa ya, di sini harus titik hitam yang menandakan bahwa dia sama dengan. Jadinya kita dapat domain GX-nya itu adalah min 2,2. Seperti itu. Setelah itu ditanya GOFX beserta domainnya. GOFX. Berarti fx-nya kita masukin ke GX. Hasilnya 4 min X plus 1. X plus 1 kuadrat. Itu sama 4 min X min 1 atau akar 3 min X. Iya benar. Nah ini adalah GOFX-nya. Nah kita pakai shift bukan rumus yang domain GOF di mana domain GOF berarti X ini fx set gx ininya domain oh ini yang g ini ya fx ini domain g. Nah tadi kan udah dapet ya domain g-nya min satu sampai plus hingga min satu ya. Ya, ya. Di mana fx-nya tadi adalah fx-nya mana sih fx-nya tadi 4 min 4 min x kuadrat 4 min x kuadrat. Ah, ribet. 4 min x kuadrat domain g-nya tadi ya itu gx anjay. eh Kurang fokus. Akar X plus 1. Min G itu min G itu min G itu min G. 2,2. Nah, berarti tinggal kita masukin lagi ini ya sebagai min 1, koma plus hingga X ini jangan lupa ada E di sini. Set, set. Nah, ini kita kerjain dulu yang kanannya.
Berarti jadinya min 2 akar X plus 1. Jadinya 2. Jadinya min 4 X plus 1. 4. Jadinya X min 5 3. Nah, tinggal kita masukin. Jadinya min 5,3. Hasilnya eh min 1,3. Min 1, min 5, coret, coret, ya sebentar. Nah, ini domain, ini deh, domain QEFX. Oke, dari aku mungkin ini jawabannya. Ada yang dibingungi, silakan bertanya. Kok bisa dikecilin sih? Oh, emang kita aja kegedean yang gini. Nah, kalau yang mau bertanya, dipersilakan. Apakah sudah paham dari Zahran dan Dimas? Aman, Mas. Oke. Dari Zahran mungkin sudah aman. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mungkin dari ah, teman-teman, atau bisa kita cukupkan? Kalau bisa, jangan cukup mas gitu. Tunggu deh sampai jam 9. Kalau nggak ada, berarti bisa kita cukupkan. Betul, aku boleh minta pembahasan satu lagi tentang limit confidence dan confidence. Boleh. Coba kita bahas lagi deh. Yang tentang confidence. Kita cari dari buku aja. Mana ya?
Berarti yang dibahas yang ini. Limit X mendekati 2 dari fx. 2. Oke, kita bahas yang ini aja. Oh, 2 ini kan. Harus limit. Del, latihan soal 3.1. Biar kalian bisa nentuin, kan kita udah tahu ya sifat-sifat diskontinue, sifat diskontinuitas. Nah, soal 3.1, soal 3.1 ada grafik seperti ini. Grafik seperti ini. Set. Nah, ini kan di sini angkanya 1, di sini ini gelap di sini ya. Nah, ditanya limit X mendekati 1 dari kiri GX. Terus limit X mendekati 1 dari kanan GX. Dan limit X mendekati 1 GX beserta nilai G1-nya. Nah, coba Zahran, eh, ini jawabannya apa aja nih? Limit X mendekati 1 dari kiri GX. Nah, kalau dari kiri, berarti kan kita lihatnya yang grafik linear naik ini. Nah, jadi ketika ditanya limit X mendekati 1 dari kiri GX, itu akan bernilai dengan 3. 3. Mengapa? Karena ketika titik di akhir atau di ujung ini, itu kan berarti kan dia limit X-nya mendekati 1 dari kirinya akan bernilai 3. Sedangkan untuk limit X mendekati 1 dari kanan, berarti kan yang datar ini mendatar ini. Jadinya untuk soal nomor kedua ini, jawabannya itu adalah 1. Dan ketika ditanya limit X mendekati 1 GX, ini kan ada syaratnya kan. Syaratnya adalah limit X mendekati 1 dari kiri GX itu sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan GX. Nah, karena nilainya berbeda untuk yang mendekati dari kiri dan yang mendekati dari kanan, maka bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati sorry, limit X mendekati 1 GX itu tidak bernilai atau tidak ada. Seperti itu. Nah, ditanya nilai G1-nya berapa? Karena G1 di sini ter- ada titik tertutup atau titik bulat, maka bisa kita simpulkan bahwa G1 adalah 3. Seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dicoba juga dengan nomor 4. Nomor 4 itu kan ada seperti ini grafiknya. Mungkin yang nggak boleh diktat, Bu. Langsung tahu dari lihat dari sini. Ini, ini kurung A,
tertutup. Di sini terbuka tapi naik. Wih, ini dua, ini dua. Maksudnya kalau aku nggak rokok, berguna nggak itu? Kalau aku kan, kalau di kan, kalau di kalau aku pengen ngesel, aku baru. Aldi, Aldi, McD. Oke. eh Terus ini nilainya 3, 4, 5, 6, 6. Oke. Nah, jadinya kan ketika limit X mendekati 2 kiri fx itu adalah 5, bernilai 6. Kenapa? Karena kan kita kayak tadi aku bilang bahwa lihat dari grafik yang kirinya itu bernilai 6. Sedangkan untuk limit X mendekati 2 plus fx ini bernilai 0. Yes. Karena inisinya kan 0 kan. Buk, di mana y-nya tuh 0. Lihat dari nilai y-nya aja. Nah, setelah itu, karena berbeda juga, maka bisa kita simpan bahwa limit X mendekati 2 fx itu tidak ada nilainya. Tidak ada. Nah, terus pasti kan ditanya tuh, nilai F2-nya berapa? Nah, karena di sini ada titik hitam di sini. Set, hitam. Ini dua sih, di gambarnya dua. Nah, maka bisa kita sebutkan F2 itu bernilai 2. Seperti itu. Apakah sudah aman, Zahran? Ini tentang limit continue dan discontinue. Ini dasarnya sih. Tapi dari dasar ini bisa dapat lebih jauh. Oke. Mungkin bisa dicukupkan ya. Ya bener Zahra, ntar videonya bakal upload di YouTube-nya Himatektro ya. Oke, nggak kerasa Euro Kalkulus 1 ini udah berjalan hampir 2 jam nih. Nah, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa buat isi link presensi yang ada di kolom chat. Mungkin sebelum akhir acara bisa ada sesi dokumentasi ya. Jadi teman-teman bisa nyalain kameranya sebentar. Ayo, ayo guys, naik kamera guys, biar bisa foto. Nanti langsung foto aja. Oh. Oke guys, webcam sebentar guys. Yo, yo. Yo, yang belum, boleh nyalain kameranya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, oke, terima kasih teman-teman. Nah, karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup Euro ini dengan doa juga. Berdoa dimulai.
berdua selesai. Jadi terima kasih teman-teman dan juga Mas Nata yang telah eh, tutor kalkulus 1. Mungkin aku akhiri aja. Jadi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.